Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Rizal dan teman-teman. Hari ini saya Anissa Siti Khalifah dengan NIM 13046914 dari kelas Pendidikan Biologi A 2019 akan mempresentasikan hasil analisis artikel nasional dan internasional dengan mata kuliah Seminar Pendidikan Biologi yang diampu oleh Bapak Dr. Rizal Hediristanto, MPD. Nah, berikut adalah sumber artikelnya, ada yang dari jurnal internasional dan juga jurnal nasional. Adapun tujuan saya menganalisis artikel ini adalah yang pertama, menganalisis artikel penelitian yang bermanfaat untuk penyusunan skripsi ke depannya dan juga untuk memahami pengembangan lembar kerja peserta didik elektronik yang valid, praktis, dan efektif. Yang pertama, mari kita masuk ke analisis artikel nasional. Adapun konten di dalamnya adalah identitas, tujuan, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, dan terakhir kesimpulan. Berikut adalah identitas artikelnya. Yang pertama dengan judul Pengembangan ILKPD Materi, Momentum, dan Impuls berbasis Android untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa. Dengan penulis Novriani, Hakim, dan Levudin. Artikel ini diterbitkan di jurnal Phenomenon, yaitu jurnal pendidikan MIPA, dengan indeks Sinta 3, volume 11 edisi 1, tahun terbitnya 2021 dengan halaman 29-44. Adapun tujuan penelitiannya yaitu mengembangkan ILKPD materi, momentum, dan impuls yang valid, praktis, dan efektif untuk meningkatkan pemahaman konseptual peserta didik kelas 10. Nah, yang melatar belakangi penelitian ini adalah pada tingkat SMA dan MA, fisika ini merupakan mata pelajaran di mana peserta didik ini dilatih untuk menguasai pemahaman konseptual. Nah, karena penerapan konsep fisika ini terjadi pada kehidupan sehari-hari. Namun faktanya setelah dilakukan tes pada peserta didik kelas 10, peserta didik ini masih kurang mengerti dan memahami konsep fisika yang sebenarnya, terlebih lagi pada materi momentum dan impuls. Oleh karena itu, penggunaan lembar kerja peserta didik elektronik yang interaktif ini adalah solusi dalam permasalahan tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan dengan model ADI, yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation, dengan modifikasi evaluasi formatif TESMAR yang terdiri dari evaluasi diri, ahli, perorangan, kelompok uji, dan juga uji lapangan. Subjek penelitiannya itu adalah peserta didik kelas 10 SMA Negeri Nibung, Palembang. Instrumen dilakukan dengan angket dan juga soal tes berbentuk pilihan ganda. Teknik analisis data yang digunakan di sini adalah analisis deskriptif yang menggambarkan hasil validitas, kepraktisan, dan keefektifan dari ILKPD. Adapun hasil dan pembahasannya yaitu yang pertama dari analisis, yaitu peneliti menganalisis silabus, tujuan pembelajaran melalui KD dan IPK, karakteristik peserta didik, materi, dan software yang akan digunakan dalam mengembangkan ILKPD ini. Yang kedua ada desain, yaitu peneliti mendesain draft ILKPD sesuai dengan hasil analisis tadi. Lalu yang ketiga ada development atau pengembangan, yaitu peneliti memproduksi draft ILKPD, lalu dinilai melalui evaluasi diri. Lalu ILKPD ini akan dinilai ke tingkat kevalidannya oleh para ahli dan diperoleh hasil rata-rata sebesar 82,7% dengan kriteria valid dari aspek materi, aspek desain, dan juga bahasa, dan ini layak untuk diuji coba. Setelah itu dilakukan uji perorangan untuk menilai kepraktisan penggunaan ILKPD kepada 3 orang peserta didik dan diperoleh hasil rata-rata sebesar 84,23% dengan kriteria praktis. Setelah itu diperoleh juga hasil tes dari peserta didik tersebut dengan rata-rata 82,22 dengan kriteria baik. Maka dapat dikatakan bahwa pada tahap ini siswa dapat memahami konsep melalui penggunaan ILKPD. Yang keempat ada implementation atau penerapan. Nah, ILKPD ini mulai diterapkan untuk menilai kepraktisan penggunaan ILKPD-nya pada 8 orang peserta didik di kelompok kecil dan diperoleh hasil rata sebesar 86,87% dengan kriteria sangat praktis. Nah, pada uji kelompok kecil tersebut diperoleh juga hasil tes peserta didiknya dengan rata-rata sebesar 84,17 dengan kriteria baik, maka dapat dibuktikan bahwa siswa benar-benar dapat memahami materi melalui penggunaan ILKPD. Lalu, kepraktisan penggunaan ILKPD ini juga dinilai oleh para guru di bidangnya, yaitu guru fisika di SMA Negeri Nibung, dan diperoleh hasil rata-rata sebesar 82,5% dengan kriteria praktis. Nah, hasil ini didapatkan dari isi ILKPD, sajiannya, manfaat, dan juga peluang implementasinya. Lalu yang terakhir ada evaluasi, dilakukan pretest dan post-test pada 2 kelas yang dilakukan dengan perlakuan yang berbeda. Yang pertama ada kelas kontrol, yaitu kelas yang menggunakan LKS dari penerbit, dan juga kelas eksperimen yang menggunakan ILKPD ini. Lalu dapat diperoleh NG-nya
Nah, kelas eksperimen ini memperoleh end gain atau normalized gain sebesar 0,73 ya, dengan kriteria tinggi. Namun pada kelas kontrol hanya sebesar 0,60 dengan kriteria sedang. Maka penggunaan LKPD sebagai bahan ajar dapat dikatakan lebih efektif untuk meningkatkan pemahaman konseptual peserta didik. Adapun kesimpulannya ada 4. Yang pertama, berdasarkan penilaian para ahli, LKPD dinyatakan valid dengan nilai rata yaitu 82,7% dari aspek materi, desain, dan juga bahasa. Lalu berdasarkan penilaian uji perorangan, kelompok kecil dan guru, LKPD ini dinyatakan praktis dengan nilai rata yaitu 84,23%. Yang ketiga, keefektifan LKPD ini diperoleh dari normalized gain kelas yang menggunakan LKPD atau eksperimen tadi yaitu 0,73 dengan kriteria tinggi. Dan terakhir, penggunaan LKPD sebagai bahan ajar lebih efektif untuk meningkatkan pemahaman konseptual peserta didik. Nah, lalu yang kedua ada analisis artikel internasional. Isinya sama saja, identitas, tujuan pendahuluan, metode penelitian, hasil diskusi, serta kesimpulan. Nah, yang pertama ini ada identitasnya dengan judul Development of Students Worksheet Based on Mastery Learning in Crossing Over Field Concept of Genetic Subject dengan penulis Megahati dan Febri yang diterbitkan pada jurnal Asia Pacific Forum on Science Learning and Teaching dengan indeks Scopus kuartil 4 dengan volume 18 edisi 2 tahun terbitnya 2017 dengan halaman 1-11. Adapun tujuan penelitiannya yaitu mengembangkan LKPD berbasis ketegasan belajar pada konsep bidang pindah silang yang valid, praktis, dan efektif untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar mahasiswa pendidikan biologi. Nah, yang melatar belakangi penelitian ini adalah genetika merupakan mata kuliah wajib bagi seluruh pendidikan biologi di SAKIP PGRI Sumatera Barat ini pada semester 5 dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan dasar genetika Mendel, pengenalan genetika modern, dan penerapan genetika dalam kehidupan sehari-hari. Namun ternyata masih banyak mahasiswa yang belum menguasai konsep-konsep pada mata kuliah genetika, terlebih lagi pada konsep bidang pindah silang karena kesulitan dan tidak adanya lembar kerja yang valid, praktis, dan efektif. Maka perlu dikembangkan LKPD berbasis ketuntasan belajar pada konsep bidang pindah silang atau crossing over ya. Adapun metode penelitiannya dengan penelitian dan pengembangan atau R&D yang merujuk pada model 4D yaitu define, design, develop, and disseminate. Dengan teknis analisis datanya yaitu analisis deskriptif yang menggambarkan hasil validitas, kepraktisan, dan juga keefektifan LKPD. Lalu pengujian validitas ini dilakukan oleh 2 orang validator yang mengenai 3 aspek dan diolah untuk memperoleh rata-rata nilai validitas. Subjek penelitiannya yaitu 29 mahasiswa pendidikan biologi STKIP PGRI Sumatera Barat. Nah, adapun hasil dan diskusinya. Yang pertama ada uji validitas. Validasi ini dilakukan, nah sebelumnya penelitian ini dilakukan hanya pada sampai develop ya, jadi hanya define, design, and develop. Nah, yang kita lanjutkan kepada hasil diskusi tadi. Yang pertama ada uji validitas. Validasi ini dilakukan oleh 2 orang validator terhadap LKPD-nya yang meliputi 3 aspek, yaitu aspek materi, aspek penyajian, dan aspek keterbacaan dan kebahasaan. Nah, bisa kita lihat pada tabel nilai validasi aspek materi ini sebesar 83% dengan kriteria valid. Namun ada juga revisi dari validator, seperti materi harus disertai dengan gambar dan deskripsi yang berkaitan dengan pemahaman konseptual. Nah, ada juga nilai validitas dari aspek penyajian sebesar 87%, yaitu valid, dengan revisi gambar yang digunakan harus lebih menarik bagi mahasiswa. Yang terakhir ini ada nilai validitas aspek keterbacaan dan kebahasaan sebesar 93% dengan kriteria sangat valid. Namun ada revisi, yaitu memperbaiki sedikit kesalahan dalam penulisan nama ilmiah yang digunakan untuk kemudahan pemahaman mahasiswa. Nah, karena validasi ini dilakukan oleh 2 orang validator yang merupakan ahli pendidikan konsep bidang pindah silang, maka dinyatakan bahwa LKPD berbasis ketuntasan belajar konsep bidang pindah silang ini adalah valid dengan rata-rata 88%. Selanjutnya ada uji kepraktisan. Nah, hasil uji kepraktisan LKPD ini dilakukan oleh dosen dan mahasiswa melalui angket ya. Dan ternyata sudah memenuhi kriteria praktis. Bisa dilihat dari tabel ini. Yang pertama ada aspek kemudahan penggunaan, yaitu 80% dari dosen dan 81,27% dari mahasiswa dengan kriteria praktis. Adapun aspek waktu yang dibutuhkan adalah 75% dari dosen dengan kriteria cukup praktis,
dan 79,93% dari mahasiswa dengan kriteria praktis. Nah, artinya LKPD ini dapat menghemat waktu dosen dalam menjelaskan konsep bidang pindah silang. Yang ketiga, ada aspek daya tarik LKPD terhadap minat siswa, yaitu 80% dari dosen dengan kriteria praktis dan 75,50% dari mahasiswa dengan kriteria cukup praktis. Adapun aspek kemudahan interpretasinya, yaitu 91,67% dari dosen dengan kriteria sangat praktis dan 79,93% dari mahasiswa dengan kriteria cukup praktis. Yang terakhir ini ada aspek ekuivalen, 75% dari dosen dan 84,09% dari mahasiswa dengan kriteria praktis. Artinya, materi yang digunakan ini konsisten dan sesuai dengan standar kompetensi yang dirumuskan, kompetensi dasarnya, indikator, dan tujuan pembelajarannya. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa LKPD yang dikembangkan peneliti dirasa bermanfaat dalam proses pembelajaran baik dosen maupun bagi mahasiswa. Nah, untuk bagi dosen sendiri, LKPD ini bermanfaat untuk membantu menjelaskan konsep-konsep materi genetik secara memadai kepada mahasiswa. Nah, yang terakhir ada uji keefektifan. Nah, dalam uji keefektifan ini terdapat dua aspek yang dipertimbangkan, yaitu aktivitas dan hasil belajar mahasiswa. Nah, hasil observasi aktivitasnya ini berada pada kriteria sangat baik dan baik, dengan aspek pengerjaan soal yaitu 98,5% dengan kriteria sangat baik, aspek kerjasama dan dalam kelompok yaitu 83,5% yaitu sangat baik, dan aspek presentasi 65,7% dengan kriteria baik. Maka dapat disimpulkan bahwa LKPD berbasis ketuntasan belajar pada mata kuliah genetika dapat meningkatkan aktivitas mahasiswa, di mana mereka ini lebih serius dalam mengerjakan soal, berbagi pengetahuan dengan teman sebaya, dan dapat percaya diri mempresentasikan hasil belajarnya. Terakhir ada kesimpulan, ada 4. Yang pertama, uji validitas LKPD ini dilakukan oleh 2 validator dan diperoleh nilai rata-rata yaitu 88% dari aspek materi, penyajian, dan keterbacaan dan kebahasaan. Lalu uji kepraktisan LKPD berbasis ketuntasan belajar oleh dosen dan mahasiswa sudah memenuhi kriteria praktis. Yang ketiga, uji keefektifan LKPD diperoleh nilai aspek mengerjakan soal dengan nilai 98,5%, aspek kerjasama dalam kelompok dengan nilai 83,5%, dan aspek presentasi hasil belajar dengan nilai 65,7%. Yang terakhir, LKPD berbasis ketuntasan belajar konsep bidang pindah silang dinyatakan valid, praktis, dan efektif. Adapun pertanyaan yang muncul dari saya sendiri, yang pertama, bagaimana menentukan model research and development yang cocok terhadap produk yang akan kita kembangkan nantinya. Lalu yang kedua, mengapa pengembangan LKPD masih jarang digunakan ya untuk dan menemukan artikelnya gitu. Nah, berikut adalah konsep utama dan tanggapannya, kalian bisa baca sendiri. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari artikelnya, yang pertama, kelebihannya ini, artikel ini singkat, padat, jelas, dan rapi pada penulisannya, dan juga sangat lengkap ya, padat dan memuat informasi yang tepat dan lengkap karena ada tabel dan juga ada penjelasannya. Namun adapun kekurangannya yaitu pada artikel internasional ini tidak memuat penjelasan model 4D dan tidak adanya saran yang bisa menjadi perbaikan untuk penelitian selanjutnya. Lalu juga untuk artikel internasional, bahasa sulit dipahami karena setelah ditranslate pun ada beberapa error yang terjadi begitu. Adapun glosarium atau istilah baru yang saya temukan, yang pertama adalah software, yaitu perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data sesuai fungsinya, dan juga endgain atau normalization, yaitu uji untuk mengetahui peningkatan hasil belajar kognitif peserta didik setelah adanya perlakuan. Adapun refleksi yang saya bisa tingkatkan, yaitu yang pertama, kendalanya terdapat sedikit kesulitan saat memahami artikel internasional karena terdapat beberapa istilah yang asing, sehingga solusinya ini adalah membacanya berulang-ulang kali dan melakukan double checking agar tidak terjadi kekeliruan dalam analisis artikel yang dilakukan. Baik, terima kasih sudah menonton video ini, terima kasih sudah mendengarkan saya. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.